Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Teori Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan saya sendiri Delsiana Imul NIM 2019-01741. Rekan saya Dimas Priambodo NIM 2017-01704 dan Novita Ria Dai Orolaleng NIM 2019-01705. Di sini kelompok kami membahas tentang perekayasaan pelaporan keuangan, kerangka konseptual atau conceptual framework, dan pelaporan akuntansi. Baik, langsung saja ke materi kita yang pertama, yaitu perekayasaan pelaporan keuangan. Di Indonesia, perekayasaan laporan keuangan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh manajemen perusahaan yang tidak bertanggung jawab untuk menaikkan reputasi perusahaan tersebut. Banyaknya kompetitor baru yang bermunculan dengan membawa strategi yang dinilai lebih inovatif, membuat beberapa perusahaan menggunakan cara yang tidak lazim demi kepentingan perusahaan tersebut. Moral hazard berupa perekayasaan laporan keuangan menjadi hal yang wajar di mata beberapa para pembisnis demi melambungkan citra perusahaan mereka. Akuntansi di sini adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa secara nasional berupa informasi keuangan kuantitatif, unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar manfaat akuntansi dapat dirasakan, pengetahuan perekayasaan tersebut harus diaplikasi dalam suatu wilayah atau negara. Wujud aplikasi ini adalah terciptanya suatu mekanisme pelaporan keuangan atau financial reporting nasional yang dengan unit-unit organisasi bisnis, non-bisnis, dan kepemerintahan dalam suatu negara yang menyediakan data dan menyampaikan informasi keuangan kepada para pengambil keputusan yang dianggap paling dominan dan berpengaruh dalam pencapaian tujuan negara atau khususnya tujuan ekonomi dan sosial. Yang berikut yaitu proses perekayasaan. Proses perekayasaan ini pada dasarnya adalah proses untuk menjawab pertanyaan mendasar yang bagaimana suatu kegiatan operasi perusahaan disimbolkan dalam bentuk statement keuangan sehingga orang yang dituju dapat membayangkan perusahaan secara finansial tanpa harus menyaksikan secara fasis operasi perusahaan, misalnya mengunjungi kantor atau pabrik. Yang berikut adalah teman-teman bisa melihat bahwa proses perekayasaan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu tujuan ekonomi dan sosial negara. Yang kedua tujuan pelaporan keuangan, proses pertimbangan, rangka konseptual, media pelaporan, dan informasi akuntansi. Dan yang berikut adalah perekayasaan sebagai proses deduktif. Sebagai penalaran deduktif normatif, Hendriksen tahun 1982 menguraikan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam proses perekayasaan untuk menghasilkan kerangka teoritis akuntansi atau theoretical framework for accounting, yaitu yang pertama, pernyataan postulat yang menggambarkan karakteristik unit-unit usaha atau entitas pelapor dan lingkungannya. Yang kedua, pernyataan tentang tujuan pelaporan keuangan yang diturunkan dari pernyataan postulat. Yang ketiga, evaluasi tentang kebutuhan informasi oleh pihak yang dituju atau pemakai dan kemampuan pemakai untuk memahami, menginterpretasi, dan menganalisis informasi yang disajikan. Yang keempat yaitu penentuan dan pemilihan tentang apa yang harus dilaporkan. Sedangkan yang kelima, evaluasi tentang pengukuran dan proses penyajian mengkomunikasi tentang perusahaan di lingkungannya. Yang keenam, penentuan dan evaluasi terhadap kendala-kendala pengukuran dan deskripsi unit usaha beserta lingkungannya. Yang ketujuh, pengembangan dan penyusunan pernyataan umum atau general propositions yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen resmi yang menjadi pedoman umum dalam menyusun standar akuntansi. Dan yang terakhir yaitu perancang bangunan struktur dan format sistem informasi akuntansi, yaitu prosedur, metode, dan teknik untuk menciptakan, menangkap, mengolah, meringkas, dan menyajikan informasi sesuai dengan standar informasi atau prinsip akuntansi berterima umum. Yang berikut yaitu siapa yang merekayasa.
Proses perekayasaan bukan suatu perseorangan atau one man show, tetapi merupakan upaya tim yang melibatkan berbagai disiplin intelektual dan kekuatan politik, mengingat perekayasaan tersebut merupakan suatu proses yang serius yang hasilnya akan berdampak luas dan jangka panjang. Telah disinggung sebelumnya bahwa pelaporan keuangan mempunyai dampak ekonomi dan sosial karena pelaporan keuangan merupakan sarana atau wahana dalam pengalokasian sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, badan legislatif pemerintah yang dimaksud di sini adalah DPR dan MPR mempunyai peran yang sangat penting dalam hal mengingat kerangka konseptual mempunyai fungsi semacam undang-undang dasar atau konstitusi. Semantik dalam perekayasaan. Proses semantik ini tidak lain adalah memilih dan menyimbolkan objek-objek fisik kegiatan perusahaan yang relevan menjadi objek-objek disebut elemen-elemen statement keuangan. Elemen-elemen itu sendiri belum bermakna dan menjadi informasi sebelum diukur dengan cara tertentu agar besar kecilnya magnitude dapat dirasakan manfaat atau pengaruhnya. Berikut adalah proses semantik dalam perekayasaan. A. Aliran fisik operasi. B. Penyimbolan dalam bentuk elemen-elemen statement keuangan. C. Aliran informasi hasil pengukuran. D. Sistem informasi akuntansi. Proses saksama. Untuk mencapai kualitas yang tinggi dan andal, proses perekayasaan harus dilakukan melalui tahap-tahap dan prosedur yang saksama dan teliti. Berikut ini adalah proses saksama yang dilaksanakan FASB dalam menyusun pernyataan resmi. A. Mengevaluasi masalah. Preliminary evaluation. Dalam tahap ini, FASB mengidentifikasi masalah akuntansi dan pelaporan. B. Mengadakan riset dan analisis. Tugas ini biasanya dilakukan oleh staf teknis FASB dan satuan tugas task force yang terdiri atas ahli di luar FASB yang ditunjukkan atau dikomisi oleh FASB. Hasil analisis diterbitkan dalam bentuk laporan riset report. C. Menyusun dan mendistribusi memorandum diskusi discussion memorandum kepada setiap pihak yang berkepentingan. Memorandum ini berisi analisis terinci semua aspek masalah yang telah disidangkan pada tingkat awal. D. Mengadakan dengar pendapat umum untuk membahas masalah yang diungkapkan dalam memorandum diskusi. E. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan publik atas memorandum diskusi, baik dari dengar pendapat maupun dari tanggapan tertulis. F. Menerbitkan draft awal standar yang diusulkan yang dikenal dengan nama ekspor draft ED untuk mendapatkan tanggapan tertulis dalam waktu 30 hari setelah penerbitan. G. Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis terhadap ED. H. Memutuskan apakah jadi menerbitkan suatu statement atau tidak. I. Menerbitkan statement yang bersangkutan. Konsep informasi akuntansi. Salah satu kata kunci penting dalam definisi akuntansi adalah informasi keuangan. Sederetan angka belum tentu merupakan informasi, tetapi tetap hanya sekedar data kalau deretan angka tersebut tidak mempunyai makna atau nilai bagi yang membacanya. Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi semantik akuntansi. Hubungan informasi semantik akuntansi dari ukuran PABU ke ukuran elemen 1, dari ukuran elemen 1 ke ukuran elemen 2, dari ukuran elemen kedua ke ukuran elemen ketiga, dan dari ukuran elemen ketiga ke ukuran elemen keempat. Bisa sebaliknya dari ukuran elemen keempat ke ukuran elemen ketiga
dan ukuran elemen ketiga ke ukuran elemen kedua, ukuran elemen kedua ke ukuran elemen pertama, dan ukuran elemen pertama ke ukuran pabu. Kerangka konseptual. Dalam perekayasaan akuntansi, jawaban atas pertanyaan perekayasaan akan menjadi konsep-konsep terpilih yang dituangkan dalam dokumen resmi yang di Amerika disebut dengan kerangka konseptual, conceptual framework. Salah satu model yang banyak dikenal saat ini adalah kerangka konseptual yang dikembangkan oleh FASB yang memuat 4 komponen konsep penting. A. Tujuan pelaporan keuangan. B. Kriteria kualitas informasi. C. Elemen-elemen statemen keuangan. D. Pengukuran dan pengakuan. Kerangka konseptual versi FASB. Tujuan pelaporan keuangan, kriteria kualitas informasi, pengukuran dan pengakuan, memenuhi kriteria pengakuan, elemen-elemen sistem keuangan informasi lain-lain, sistem keuangan informasi pelengkap, sistem keuangan media pelaporan keuangan lainnya, sistem keuangan penjelasan atau catatan statemen keuangan. Kerangka konseptual versi IASC. Kerangka konseptual versi International Accounting Standard Committee IASC disebut Frame for the Preparation and Presentation of Financial Statement dan diterjemahkan oleh IAI sebagai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, mempunyai komponen konsep yang mirip dengan komponen konsep versi FASB, yaitu the objective of financial statement, underlying assumption, qualitative characteristic of financial statement, the element of financial statement, recognitive of the element of financial statement, measurement of the element of financial statement, concept of capital management, and the determination of profit. Selanjutnya, aspek kependidikan. FASB mencanangkan agar rangka konseptual mengandung aspek kependidikan kepada pemakai atau educational aspek. FASB memasukkan deskripsi, argumen, dan penalaran yang cukup rinci dalam tiap uraian konsep. Di bidang akademik, rangka konseptual merupakan materi yang sangat berharga dalam pengajaran teori akuntansi yang mempunyai dampak dalam perbaikan atau pemajuan praktik. Dengan memahami proses perekayasaan dan rangka konseptual, mahasiswa akan selalu dapat menjelaskan mengapa standar akuntansi yang sekarang berjalan dipilih dan bukan yang lain. Prinsip akuntansi berterima umum. Pedoman dapat ditentukan secara resmi oleh badan yang berwenang dalam bentuk standar akuntansi atau accounting standards, atau dapat juga pedoman-pedoman yang baik dan telah banyak dipraktikkan. Dapat digunakan sebagai acuan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan rangka konseptual atau didukung berlakunya secara autoritatif. Kedua pedoman tersebut secara keseluruhan membentuk rangka pedoman operasional yang disebut Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Alasan kriteria kewajaran penyajian statement keuangan PABU bukan SAK. Yang pertama, tidak semua ketentuan perlakuan akuntansi dapat atau telah dituangkan dalam bentuk standar akuntansi. Yang kedua, bila standar akuntansi secara eksplisit dijadikan kriteria dan dinyatakan dalam laporan auditor, dikhawatirkan terjadi bahwa kewajaran hanyalah bersifat formal, bukan bersifat substantif. Lalu yang ketiga, untuk mencapai kualitas informasi yang tinggi, ukuran kewajaran harus merupakan suatu rangka pedoman yang cukup komprehensif meliputi aspek teknis dan konseptual.
3 pengertian penting. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya terdapat 3 istilah atau konsep penting. Yang pertama, prinsip akuntansi atau accounting principles. Segala ideologi, gagasan, asumsi, konsep, postulat, kaidah, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang tersedia secara teoritis maupun praktis. Lalu ada standar akuntansi atau accounting standards, yaitu konsep, prinsip, metode, teknik yang sengaja dipilih atas dasar rangka konseptual. Dan juga ada prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, yaitu rangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain. Hubungan prinsip akuntansi, standar akuntansi, dan PABU. Nah, di sini pada bagian sebelah kiri ada prinsip-prinsip akuntansi. Semua konsep, ketentuan, prosedur, metode, dan teknik yang tersedia secara teoritis maupun praktis. Nah, di sini dipilih atas dasar rangka konseptual oleh badan penyusun standar untuk mencapai tujuan pelaporan di lingkungan tertentu dan menjadi standar akuntansi. Lalu pada sebelah kanan ada ketentuan atau praktik yang diatur dalam standar akuntansi, termasuk peraturan badan autoritatif lain, kebiasaan, dan konvensi. Ini dipilih dan ditetapkan oleh penyaji laporan keuangan sepanjang sesuai dengan rangka konseptual dan tidak menyesatkan pemakai. Di sini menjadi praktik sehat. Nah, kedua ini yaitu standar akuntansi dan praktik sehat menjadi satu, yaitu prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Isi PABU sebagai pedoman. Yang pertama ada PABU versi APB, yang kedua PABU versi Rubin, yang ketiga PABU versi SAS nomor 69, yang keempat ada PABU versi SPAP. Nah, PABU pedoman tentang apa? Sebagai rangka pedoman, PABU menetapkan pedoman untuk memperlakukan suatu objek yang harus dilaporkan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada definisi, yang kedua pengukuran atau penilaian, yang ketiga pengakuan, dan yang keempat ada penyajian dan pengungkapan. Struktur akuntansi. Bila proses perekayasaan telah selesai serta diaplikasi, rangka pedoman PABU telah ditentukan dan secara operasional pelaporan keuangan telah berlangsung, maka pengertian akuntansi dan teori akuntansi secara luas dapat dilukiskan dalam suatu diagram yang dapat disebut sebagai struktur akuntansi sebagaimana terlihat dalam gambar berikut. Nah, pada gambar berikut adalah struktur akuntansi, yaitu perekayasaan dan praktik. Bisa dilihat proses dan kegiatan di atas PABU merupakan perekayasaan yang melibatkan teori akuntansi sebagai penalaran logis. Dan juga proses kegiatan di bawah PABU merupakan praktik pelaksanaan hasil perekayasaan tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam dan bahagia.